Apil manam kama yara anna imuka annal qiyamata qad qamat wa annahu husiba fawajabat lahu annaru fa akhadathul malaikatu falamma dhahabu bihi ila babin nari faida hajarun min tilkal ahjar alqa nafsahu ala babin nar. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Panama, setelah dia mengucapkan seperti itu, lalu dia tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi. Mimpinya itu seakan-akan kiamah terjadi, huru hara kiamah. Dalam mimpinya, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru utilat wa idal wuhusu husirat wa idal biharu sujirat wa idan nufusu zuwizat wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin kutilat wa idas suhufu nusirat wa idas sama'u kusitat wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhdarat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Nah, itu kiamat, hancurnya alam semesta. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, wa annahu husiba fawajabat lahu annar, maka lalu dihisab. Setiap amalan-amalan orang itu dihisab, ditentukan vonis hukumnya. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Ataupun dalam surat Yasin disebutkan wa nufihu fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yangsilun. Ketika ditiup sangkakala, maka ruh-ruh itu, orang-orang yang ada di dalam kubur itu, minal ajdasi ila rabbihim yangsilun, keluar menuju Tuhan mereka semua. Nah, ternyata para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah dihisab, diproses, ternyata orang tersebut yang berikrar 2 kalimat syahadat itu lebih banyak dosanya daripada apanya? Kebaikannya. Maka fawajabat lahu annar, maka diwajibkan baginya masuk ke dalam neraka sesuai dengan ketentuan regulasi Allah. Fa akhadathul malaikatu falamma dhahabu bihi ila babin nar, lalu dibawalah oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Pas mau masuk ke dalam neraka, apa yang terjadi para jamaah yang dimuliakan Allah? Fa idza hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nar. Tahu-tahu itu batu jatuh tepat di pintu neraka. Jadi pintu nerakanya itu ada batu. Sehingga para jamaah yang dimuliakan Allah, faztama'at malaikatul azab ala rabbihi falam yutiku. Sehingga malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah menjaga pintu-pintu neraka itu, malaikat Jabaniyah, malaikat Malik, mereka tidak mampu untuk mengangkat, menyingkirkan batu tersebut. Lalu dibawa lagi ke pintu neraka yang lain, sama. Pintu yang lain juga tertutup dengan batu-batu, pintu yang kedua tertutup dengan batu-batu, sampai pintu neraka yang ke-7. Sebab pintu neraka itu ada berapa? Ada 7. Sampai dibawa ke pintu yang ke-7, semua pintu-pintu itu tertutup oleh batu. Lalu para jamaah yang dimuliakan Allah, singkat cerita karena waktu bentar lagi isya. Kata malaikat, faqalatil malaikatu rabbana anta ta'lamu bi amri abadika
wa ana la tajidu lahu sabila ilan nar. Ya Rabb, aku serahkan, anta ta'lamu bi amri abdika, engkau yang maha tahu urusan hamba. Maaf, urusan hambamu ini, aku bawa dia masuk ke dalam neraka, tahu-tahu di pintu neraka sudah tertutup dengan batu-batu itu. Lalu kata malaikat, aku tidak bisa menembus mendapatkan jalan untuk dapat memasukkan orang ini ke dalam neraka, karena setiap pintu-pintu neraka ditutup dengan batu-batu itu. Lalu Allah katakan kepada para malaikat itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah, wahai para malaikat-malaikat, itu batu itu adalah saksi hambaku, di mana dia pernah bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka dia bersaksi dengan batu-batu itu, maka aku pun tidak akan pernah menyia-nyiakan, tidak akan pernah melalaikan daripada kebaikan-kebaikan orang tersebut. Artinya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang tersebut rupa-rupanya diselamatkan dengan apa? 7 butir batu, di mana 7 butir batu itu sebagai saksi dia sebagai orang muslim. Karena apa? Semua perkara-perkara yang ada di kita ini semuanya itu kelak bakal menjadi saksi. Bapak duduk di situ hari ini ngaji malam Senin, jangan salah, tempat yang kita duduki nanti bakal jadi saksi di hadapan Allah. Walaupun Bapak ngajinya sambil nyender, senderan Bapak tuh nanti bakal jadi apa? Bakal jadi saksi di hadapan Allah. Dalilnya sudah jelas. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu tuhaddisu akhbaraha, bumi akan menceritakan kabar beritanya, bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah sudah memerintahkan untuk bicara kepadanya. Makanya kalau kita sholat sunnah, Nabi mengajarkan pindah tempat, jangan di situ terus. Maksudnya apa? Untuk memperbanyak tempat-tempat yang kita gunakan untuk kebaikan. Insya Allah cukup. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan Allah, ini hanya sekedar mengisi kekosongan guru kita Al Habib Ja'far Al-Qadri yang tidak bisa hadir. Tapi mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan iman Islam kita semua. Mudah-mudahan Allah kuatkan keyakinan kita semua sampai di mana akhir kehidupan kita wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan Islam. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pengajian malam Selasa yang akan datang bersama guru kita Al Habib Hamid bin